ringan pekerjaan kepala dinas provinsi akhirnya. Kenapa demikian? Karena dari penjelasan tadi sudah selesai sebetulnya masalahnya. Tinggal kata-kata kuncinya, you sama-sama kita berubah, mau tidak itu masalahnya. Ya, itu pengen waktu di sana tuh. Ada kata-kata tanpa pupuk dan pestisida kimia sintetis. Itu justru yang sekarang jadi masalah. Jangan lupa ya, buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Petani Online. Dan jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian tahu video terbaru dari Petani Online. Ribut teriak sampai Pak Menteri datang ke sini kan. Nah tadi Pak Tahmid mengatakan kakak saya di sini sudah hadir semua, aparatur semua di sini yang hadir nih. POPT-nya nih Pak Ajat. Pak Ajat Kepala Balai Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura. Pak, beliau yang menginisiasi ya POPT-nya tentang pemanfaatan burung hantu. Tadi Pak Camat cerita tentang burung hantu. Dan juga mana aparatnya pakai baju hitam, predator semua ini. Tolong berdiri predatornya. Pasti Pak Camat sudah kenal ini predator. Cuma predatornya predator tikus. Apa bedanya dengan burung hantu ya teman-teman? Ya saya datang ditemani oleh Pak Ajat, Kepala Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan saya pernah menjabat di sana selama 6 tahun Pak. Jadi pada saat merekrut teman-teman, kita warnai menjadi militan, siap ditempatkan di mana saja untuk membantu para petani. Cuman betul kata Pak Camat, jumlah di Jawa Baratnya kurang Pak, terutama yang ASN yang pakai baju kayak begini sudah kurang, sehingga kami merekrut tenaga harian lepas THL. Tapi kompetensinya, kemampuannya saya yakin itu lebih hebat dari yang ASN-nya. Sok aja nanti diuji ya. Tiba-tiba ada dari BBWS datang, diundang siapa ya ini? Kok jarang BBWS diikutkan dalam pertemuan panenan biasanya. Tapi terus terang itu menjadi sesuatu yang harus diingatkan oleh kita. Karena pertanian butuh air juga sebetulnya. Ya, air berlebih jangan, kurang komo. Yang cukup-cukup saja, sedang-sedang saja. Tapi sekarang hilang kelihatannya. Ya, takut salah apa tadi ya Pak Camat ya. Pertanian tanpa air kering, gak akan tumbuh walaupun hebat ini ya biokonversi. Ya, biokonversi hebat tapi kalau tanpa air gak akan tumbuh. Terus tadi hadir juga teman-teman para penyuluh, mana penyuluh pertanian lapangan BPL? 1 orang? 2 orang? Hadir 3. Yang kurang-kurang sama sekarang lagi pada kurang Pak, segala macamnya. Kurang putaran ekonomi kurang sekarang gara-gara COVID-19. Kurang deketan kurang lagi sekarang gara-gara COVID-19 kan. Kurang cuci tangan nggak boleh, harus sering. Sekarang serba kurang Pak. Ya, termasuk teman-teman yang berpenghasilan yang kurang. Tapi alhamdulillah yang namanya bidang pertanian bergerak walaupun kurang. Tetap bergerak, berputar sehingga aktivitas ekonomi masih tumbuh. Alhamdulillah. Sehingga pimpinan kami mulai Pak. Tambah selain sektor pariwisata, bahkan sudah mulai digabungkan sektor pertanian juga mulai dilirik. Bagaimana menggerakkan ekonomi di Jawa Barat dari sektor pertanian kan begitu. Kenapa? Karena sektor pertanian sudah teruji di masa COVID-19 ini, sektor yang paling bisa bertahan. Indikatornya apa? Tadi kita lihat dalam sisi produksi petani kita, mana yang sakit? Insya Allah nggak akan ada orang Jati Barat. Walaupun ada yang sakit pasti bukan petani Pak. Kenapa? Setiap hari dia terpapar sinar matahari. Ya, jauhan dengan teman-temannya. Sektor produksi tidak ada yang dicegah. Coba yang namanya pabrik Pak. Di masa PSBB ada pembatasan sosial berskala besar. Kita dilarang untuk saling deketan, berkerumun tidak boleh. Ya harus jauhan, bahkan di stop untuk tidak sekolah. Anak-anak kita juga kan di stop untuk tidak boleh sekolah. Ya sekarang lagi rame. Boleh nggak ya disekolahin atau tidak boleh kan? Mencegah deketan karena takut saling menularkan kan itu ya. Pertanian kita jalan, kenapa? Sektor on farmnya berjalan, tidak ada pencegahan. Kemudian sektor distribusi, pengecualian, boleh didistribusikan kemana saja yang namanya pangan kan itu ya, tidak ada pembolehan ya. Boleh yang namanya mall, yang namanya supermarket, toko tidak boleh buka, toko bahan bangunan juga harus tutup, tidak boleh kan. Tapi yang namanya distribusi untuk komoditas pangan diharuskan, gitu. Dari kacamata konsumsi, siapa sih yang tidak boleh makan harus makan. Ya, hidup ada permintaan. Alhamdulillah, ternyata digerakkan oleh teman-teman semua para petani
Ya sehingga sektor pertanian masih tetap berjalan saat sekarang. Cuma sekarang yang akan kita bawa adalah perubahan. Teman saya yang hadir di sini adalah kebanyakan teman-teman para aparat petugas pegawai yang sengaja. Jadi tugas tambahannya nanti tidak lanjutnya Pak Camat, termasuk Pak Camat, termasuk kita semua Pak Tahmid, yuk kita sosialisasikan. Kenapa saya datang jauh-jauh dari provinsi? Hanya butuh satu resep Pak, resep keyakinan. Tugas saya adalah satu, meningkatkan produksi, dua, meningkatkan kesejahteraan para petaninya, para pelaku usahanya. Bagaimana caranya? Yuk kita kurangi pengeluarannya. Pengeluaran apa? Pengeluaran sarana produksinya. Nah, saya main ke tempat air, Kang, saya buka resep. Karena ini zaman inovasi. Apa? Pertanian organik. Mungkin deh. Tadi ngobrol dengan Pak Camat, Pak, yang paling susah adalah merubah budaya perilaku. Jerami harusnya tidak dibakar, kita dibakar. Jerami harusnya dikembalikan kepada tanah, kepada lahan tidak dikembalikan. Susah. Karena kita mendidik mereka supaya cepat instan. Pengendalian hama penyakit cukup pakai pestisida kimia, seret beres. Dulu zaman Supra-Insus yang namanya penggunaan tanpa batas waktu itu dapat hadiah bahkan. Sekarang penggunaan pestisida harus 6 tepat dosis, tepat waktu, tepat cara dan lain sebagainya. Sekarang penggunaan pestisida harus dibatasi. Kenapa? Karena sudah terkoreksi ternyata penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan terus menerus masif tanpa henti akhirnya merusak lingkungan pertanian itu sendiri. Ya, sehingga akhirnya seperti apa? Seperti sekarang. Ya, penambahan ternyata biaya produksi tidak signifikan dengan penambahan hasil usaha pertanian ya. Sehingga ada resep, terus terang kami mencari resep. Betulkah yang Pak Ai sebutkan pada ada pengurangan dari katakanlah biaya produksi 8 juta bisa menjadi 4 juta, bener teh. Makai naon cik deui, makai inovasi atau nama pertanian organik teh. Ketemu Pak Galang, ketemu ternyata ada teman-teman tim akselerasi pembangunan Jabar Juara di belakang sana yang kaset itu Kang Wahyu ya. Saya buktikan bahwa saya sedang mencari resep Pak. Kita kurangi sarana produksinya dengan menggunakan inovasi. Inovasi yang sudah dilakukan bukan oleh Dadan Hidayat tapi oleh Kang Mara Agi Sumarna, itu ternyata menggunakan suatu produk yang mampu mengkonversi kebutuhan pupuk kimia, pestisida kimia dengan suatu produk ini. Ada pengurangan biaya di sana. Pengurangan biaya apa? Biaya produksi. Ya. Jadi bagaimana caranya mensejahterakan para pelaku usahanya? Kurangin dong biaya produksinya, gitu. Selain juga dibantu oleh pemerintah, baik tadi pun bantuan pupuk bersubsidi. Kalau yang masih doyan menggunakan pupuk kimia bersubsidi boleh. Saya akan lebih senang Pak Tahmid kalau seperti Pak Ai. Saya mah kartu tani nauge terbuka. Ya, berarti dia tidak berkebutuhan dengan yang namanya pupuk kimia bersubsidi. Gitu? Dia adalah pelopor-pelopor kata Pak Camat tentang perubahan dalam pertanian. Dan perubahan pertanian ini bukan hal yang baru sebetulnya, sudah dilakukan sejak lama, manakala terkoreksi sudah. Ternyata penggunaan pupuk dan pestisida kimia ini sangat amat membahayakan lingkungan, termasuk lingkungan pertanian, termasuk lingkungan kita. Ya. Jadi kita mencoba merubah, tapi sekaligus tetap karena kita butuh makan, penduduk Jawa Barat kurang lebih 50 juta orang, kebutuhan makannya rata-rata Jawa Barat 128,4 kg per kapita per tahun. Itu kalau dikonversikan ke beras Pak Tahmid kurang lebih 6.420 ton beras setiap tahunnya, kan itu. Jadi tidak boleh ada pengurangan produksi dari hasil usaha tanian, kan itu. Bagaimana caranya? Satu, produksi tetap meningkat. Dua, penghasilan tetap juga harus meningkat. Resepnya apa? Kembali ke masalah inovasi. Jawa Barat akan menjadi Jawa Barat juara lahir batin, petani juara dengan inovasi dan kolaborasi. Masuklah kata-kata inovasi. Inovasinya inovasi dalam bidang apa? Dalam bidang pupuk di sini nih. Ada jenis pupuk lah katakanlah yang mampu mengkonversi kebutuhan pupuk kimia. Ya, sehingga nanti kebutuhan pupuk kimia yang harus dibeli dengan menghabiskan anggaran sekian cukup kalau kita yakin dan percaya ganti saja oleh produk ini. Seperti itulah kira-kira. Ya, Jati Barang berapa hektar sekarang luasannya?
4.000. Pak Aye baru mengkonversi ya dari pertanian yang konvensional, katakanlah yang masif dengan menggunakan pupuk kimia, ke yang organik baru 42 hektar dari luasan 4.976. Baru berapa persennya atuh? 1%, teman-teman semua. Yuk kita warnai Jatibarang saja kalau gitu, mau tidak? Programnya adalah program di Jatibarang saja dulu, dengan didukung oleh Pak Camat saja dulu, kan itu pasti didukung oleh beliau. Ya, kenapa sama? Unsur pemerintah menginginkan hal yang sama, pangan harus tercukupi, petani yang melakukannya harus sejahtera, didukung juga oleh Pak Kadis Kabupaten juga sama. Yuk kita bikin model atuh ya di Indramayu, di Jatibarang. Jadi muncullah nama Jatibarang sebagai produsen ya beras organik di wilayah Indramayu dengan luasan kurang lebih hampir 4.000 hektar. Itu mah mimpi kan, boleh kan cita-cita mah ya, sehingga ada unsur bersama-sama, unsur kolaborasi. Ada formulatornya tuh, dia konversi, bilang aja ke camat, nanti bilang ke Pak Galan, Pak Galan bisa bantu nggak bikin demplot 4.000 hektar. Inilah tantangan yang diuntungkan nanti kita para petani. Semakin banyak barang yang hebat nantinya, produktivitasnya semakin tinggi, harganya ya, harga yang ditawarkannya semakin murah karena saingan kompetisi ya gitu ya. Setuju tidak? Setuju ya Pak, setuju ya? Iya. Kan kita teh seperti petani tepuntennya masuk ke rumah makan Padang lah, hoyong tuang sareng naon, banyak pilihan jadi liur urang teh tungtung ya. Dan paling enak mau masuk ke rumah makan yang sate misalnya, ada sate, ada gulai, hanya 2 pilihan kan gitu ya. Tapi pada saat sekarang petani merasa kebingungan memilih suatu inovasi, kami pemerintah ikut membantu. Insya Allah ini loh yang paling adaptif, yang paling mungkin dilakukan di wilayah ini, wilayah ini. Bapak sekalian, sekali lagi tadi saya guyon saja ya, bahwa ini rapat dinas selesai, tugas kita membuat tindak lanjut. Yuk kita publikasikan apa yang diperoleh hari ini. Yuk kita rubah cara bertani kita yang cara konvensional, katakanlah seperti itu, ke cara yang baru, cara yang berinovasi, cara yang lebih murah, tetapi itu menyehatkan diri kita, yang mamna juga sehat, yang memakannya juga sehat, lingkungan kita sehat. Ya, kita silahkan mengeksploitasi sumber daya alam yang ada dalam konsep pertanian berkelanjutan, tapi kewajiban kita, hak kita mengelola sumber daya alam yang ada. Kewajiban kita adalah memelihara. Insya Allah seperti halnya saya, ya tanpa sadar seperti halnya teman saya Pak Ajat, ya yang tadinya merasa masih muda sekarang sudah punya cucu, dan saya juga akan memiliki cucu. Nah, ya kenapa demikian? Masa saya akan mewariskan ya tanah-tanah kita yang subur, di tanah-tanah yang gersang. Orang lain mah yang gersang jadi subur, banyak orang ya yang subur menjadi gersang ya. Jadi kapan lagi perubahan itu akan dilakukan? Saat sekarang, jangan nunggu nanti. Makanya lebih senang tadi yang hadir adalah para teman-teman Pak Ayi yang belum melaksanakan pertanian gayanya Pak Ayi. Kalau Dadan Hidayat yang ngomong mau dipercayain, tapi kalau Pak Ayi alias Mara yang ngomong, Kang Mara, pasti dipercayain kan? Dipercayain pasti, karena dia pelakunya langsung. Kalau saya hanya cenah, dan kalau cenah saya naonnya ecek lah kalau bahasa Jermannya, nyare kata Pak Ayi mah begini ya. Sehingga saya punya keyakinan ini yang harus dilakukan di Jawa Barat. Yuk kita akan mengembangkan ini di Jawa Barat, karena saya yakin dengan hasil yang diperoleh hari ini. Teman-teman semua tentunya tidak banyak hal, karena tadi seperti apa yang sudah sampaikan Pak Ayi, Pak Galat, Pak Camat, Pak Kepala Dinas Kabupaten, dan teman-teman tadi yang mendengar, kita punya keyakinan yang sama bahwa teknologi yang dihadirkan hari ini memang teknologi yang membawa perubahan lebih hebat lagi, lebih baik lagi. Tapi dalam kacamata pengembangan produk, Pak Galan, ada tantangan. Ternyata pesaing kita di sekitar kita banyak sekali yang mengklaim diri pertaniannya sama produknya produk organik semua. Ya, gitu. Jadi dalam konteks persaingan, yuk kita sama-sama buat produk semakin
efisien dalam penggunaan, kan gitu, efektif, ya tepat guna dan sebagainya, harganya juga kompetitif sekali. Itu yang kita tunggu ya. Terima kasih untuk hari ini. Saya punya ilmu baru tentang pertanian yang memang ramah terhadap lingkungan, juga mensejahterakan para pelakunya. Karena Jawa Barat ya sekali lagi bisa juara lahir batin itu dengan inovasi dan kolaborasi. Di sini sudah dibuktikan. Ada formulatornya ya, di sini ada pebisnisnya juga ya, juga ada unsur pemerintahannya juga, ada yang merekam juga media tuh ya, semua komplit. Jadi kolaborasi kita, kolaborasi pentahelik, dihadirkan hanya unsur akademisi yang tidak hadir ya, tapi diwakili oleh teman-teman dari kita juga, boleh, nggak apa-apa ya, bahwa pertanian memang butuh inovasi dan butuh kerjasama. Alhamdulillah di hari ini kita bisa memperlihatkan kerjasama itu ada dan hasilnya ada ya. Mudah-mudahan ini jadi salah satu solusi, kembali solusi itu apa? Pemecahan masalah. Bagaimana Jawa Barat tetap menyiapkan pangannya dengan cukup, dengan sehat ya. Kemudian juga yang kedua dengan mensejahterakan para pelakunya. Sudah terjawab hari ini ya, sudah terjawab hari ini. Tinggal tegas teman-teman kita semua dan kita semua, yuk kalau gitu kita sosialisasikan informasi yang kita peroleh hari ini, baik oleh Pak Camat, oleh saya, oleh Pak Kadis Kabupaten, oleh teman-teman semua yang hadir di sini, tentang inovasi yang harus dan mungkin dilakukan oleh masyarakat nanti. Mudah-mudahan itu membawa barokah bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan karena sudah panas, bahkan akan dihadirkan panen. Masih boleh panen ya, atau cukup? Harus panen. Kira hadi nggak gawean kepala dinas kabupatennya, baiknya. Sekarang dia dulu yang nyobanya, Pak Galan dulu yang punya produknya. Cukup ya? Cukup? Terima kasih untuk silaturahim hari ini. Mohon maaf apabila banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaiannya. Semoga produk ini semakin maju, semoga semakin diadaptasi di Jati Barang, insya Allah ya, mensosialisasikan sesuatu yang dianggap baik untuk masyarakat Jawa Barat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.